jabatan notaris maupun PPAT itu sendiri. Yang selanjutnya implikasi PP 35 2023 terhadap masyarakat, notaris, dan PPAT. Tentunya ini nanti akan dikupas habis oleh narasumber kita hari ini. Ada dua orang. Yang pertama nanti ada Bapak Habib Aji dan Ibu Emilia Kontesa. Selanjutnya peserta SHMKN disilakan. Ini dari ALB untuk ALB. ALB itu adalah anggota luar biasa Ikatan Notaris Indonesia. Jadi sebelum menjadi anggota biasa Ikatan Notaris Indonesia, mereka menjadi ALB dulu. Jadi prosesnya panjang, Pak Kadip. Untuk menjadi notaris ini prosesnya sekarang panjang. Saya jadi notaris tahun 2006. Tidak ada yang namanya istilah. Jadi kalau penguil itu poinnya 4, kalau PP poinnya 6. Jadi masih banyak lagi poin-poin yang guru, di mana tempat magang bersama, di mana tempat untuk mencari poin. Kami dulu tidak mengalami hal demikian. Mungkin itu salah satu hal untuk lebih meningkatkan kualitas dari notaris-notaris. Kalau sekarang kata orang kuantitas notaris meningkat, itu tidak jadi persoalan. Alhamdulillah berani mengadakan, kita dorong sudah lama, hanya saja masih butuh di pos depannya, mungkin agak lebih sering lagi diadakan seminar. Tema pada hari ini mengangkat mengenai konsekuensi peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 terhadap jabatan notaris. Dengan PP ini, maka notaris PPAT mempunyai kewajiban pada saat ini. Karena saya tadi buka ya dengan pantun, saya tutup lagi dengan pantun. Cakep ya nanti ya. Murah harganya si batu bacan. Bacan dibeli hijau warnanya. Salam penutup saya ucapkan. Semoga semua dalam lindungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu atau yang mewakili. Di sini sudah hadir ada Bapak Dr. Habib Aji. Bapak, saya tahu Bapak, saya sebenarnya bukan pernah Pak ya. Sebelum jadi kadin ini saya baca buku Bapak dulu Pak, yang Hukum Notaris Indonesia gitu Pak. Ini salah satu buku yang sudah saya baca Pak. Lalu yang kedua, Ibu Dr. Emilia Kontesa. Saya ingatnya kalau Ibu penyanyi top dulu Bu. Tapi sekarang jadi dosen ya. Luar biasa. Kebetulan juga kita ada pelantikan PAW dari NPW dan MKN ya di Bali, di acara Dijen AHU, di acara rakor mereka besok di Bali. Jadi saya pada kesempatan ini akan membacakan sambutan dari Pak Kakanwil dalam acara seminar ini. Baik, puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah SWT pemerintah daerah. Peraturan pemerintah ini juga menjadi dasar dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menerbitkan perda, perkada, dan atau peraturan pelaksanaan lainnya dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi. Termasuk di sini ada sistem dan prosedur pemungutan dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan setiap daerah. Dalam peraturan ini juga terdapat kewajiban baru untuk notaris dan PPAT dalam menjalankan jabatannya berkaitan dengan pajak, BPHTB, dan pelaporan. Saya menyambut baik acara ini yang merupakan ajang untuk kita saling berbagi ilmu, bertukar pikiran, mengupas tuntas mengenai PP 35 tahun 2023 ini. Tentunya ini yang berkaitan dengan kewajiban dan kewenangan kita sebagai pejabat negara, terutama yang hadir dalam seminar ini merupakan kalangan notaris PPAT yang sering 2, 3.
acara resmi kita pada hari ini. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedelapan, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai dimaksud di atas ditetapkan dengan perda. Nah, ini perda berarti yang buat adalah wali kota, bupati dengan DPRD setempat. Nah, maksud saya adalah ketika ini draft perda itu ada, Bu Ida coba cek di konsinyering aja, Bu. Di mana peranan PPAT? Ada. Ya, nah, tiba-tiba jadi. Kan ada Ibu Emilia nih di Unibu, di sana kan ada ahli hukum tata negara, Bu, ahli legal drafting. Minta bantuan ke Unib bagaimana menyiapkannya sebagai sebuah masukan. Biasanya kita ribut setelah jadi gitu. Iya. Betul ya? Nggak pernah diundang, Pak. Itu biasa di mana-mana. Gimana Pak Denny nanti? Pak ini 100 juta Pak, 2003. Orang mau balik nama ke akta PPAT tahun 2028. Pakai 100 juta atau pakai harga 2008? Oh, kan beda pendapatnya. Kalau menurut ini, pada saat ditandatanganinya pengikatan jual beli. Tahun ini 100 juta, tahun 2028 jadi 500 juta. Udah naik. Pemda marah nggak kira-kira? Gimana tuh upayanya? Nah iya, pasti dia akan mengatakan kurang bayar. Tapi ini diperhatikan maksud saya kan gitu ya, diperhatikan. Kemudian pada tanggal dibuat di tanggalnya akta untuk tukar menukar, hibah wasiat dan seterusnya ya kan itu. Pada tanggal dibuat di tanggalnya akta untuk tukar menukar, hibah wasiat. Tukar menukar dengan akta PPAT. Hibah bisa dengan akta PPAT, hibah wasiat. Datang kepada ini orang, saya hibah wasiatkan sebidang tanah saya di jalan apa nih? Bisa jalan Esparman tahun ini. Ya, NJOP-nya 500 juta. Si pemberi hibah wasiat meninggal 20 tahun kemudian. Nah, gitu. Jadi kita harus bayar pajaknya kapan sebenarnya? Nah, itu kan disparitas harga akan terjadi. Yang lainnya tidak ada masalah hibah wasiat. Kan hibah wasiat itu akan berlaku setelah pemberi hibah meninggal. Iya. Kita hitung mau balik nama, harganya ternyata berbeda jauh. Nah, ini pasti akan jadi masalah juga ya. Kemudian pada tanggal berpuasa atau pemberi puasa mendaftarkan. Oh benar. Sama Pak Halid. Dulu. Buku ini belum ada di pasar, kamu beli titip ke Pemda aja. Dia broker nanti. Kalau buku yang saya tulis ada komparisi, premis, isi akta, ya udah ambil bukunya. Pendaftaran waris. Ada. Yang penting dibaca itu ya. Ayo, boleh foto ya. dulu Mas. Ayo selamat ya. Mana foto dulu katanya? Dari Pak Habib. Sebelah kiri ada yang mau nanya? Kayaknya di sebelah kanan terlebih dahulu. Berarti di belakang, depannya sama Mbak yang di depan. Silakan Pak. Membahas tentang jalannya BPDB tadi, saya ada yang ingin saya tanya ke Ibu. Pertama, bagaimana tanggapan Ibu terhadap jalan panjangnya BPDB menjadi notaris PPAT? Apakah efektif atau dapat lebih dipangkas kembali syarat-syaratnya? Karena agak kasihan juga Bu menurut saya Bu. Pertama, kedua, salah satu syarat menjadi notaris PPAT adalah mengumpulkan poin. Itu pun saya rasakan waktu menuju notaris tersebut. Kemudian ketika ini ada peraturan mengenai poin, banyak finansial dari mulai kita kuliah mungkin ya Bu, bukan dari poin saja yang telah kita keluarkan untuk menuju notaris ini. Itu bagaimana juga Bu tanggapan dan langkah apa ketika dari segi akademisinya?
Silakan. Perintah dari undang-undang yang lain. Jadi undang-undang itu luas tafsirannya, termasuk yang dijadikan tematik seminar nasional hari ini itu juga menjadi beban juga bagi notaris PPAT. Ya. Nah kalau terkait dengan bagaimana pendapat Ibu tentang apakah ini efektif mengenai jalan panjang gitu? Panjang itu berarti lama, banyak sekali persyaratan-persyaratan. Kami berapa kali mohon izin Pak Habib ketemu BKS MKN, FKBTN se-Indonesia di UGM dan di UI, ini panas dibahas. Kenapa panas dibahasnya? Kenapa notaris dijadikan ATM sampai seperti itu pertanyaannya? Ini kegundah gulanaan sebagai akademisi ya. Bukan dari sudut pandang notarisnya mungkin, tapi kita mencoba. Bahkan ada satu notaris dari Semarang kalau saya nggak salah, dia mengkuliti semua pasal-pasal yang katakanlah absurd yang di UJN itu, yang memang cenderung dalam tanda kutip itu mengorbankan gitu. Ada berbagai kewajiban dibebankan. Nah ini dipertanyakan kepada Kemendikbudristek, kepada Kumham yang nanti pengawasannya di Kumham, kemudian kepada pemerintah secara keseluruhan. Mau dibawa kemana ini gitu? Kalau anak muda bilang mau dibawa kemana cinta ini? Jadi sekarang bikin PT langsung jadi 4 juta semuanya, OSS dan sebagainya. Yang ingin saya sedikit jadikan keresahan Bu. Kami sebagai notaris panjang untuk menjadi step by step menjadi notaris. Kalau saya tiba-tiba ada datang ini jasa bla 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 tiap bulan bisa 1 bulan 10 akta dan sebagainya kan. Kami butuh jalan untuk menjalankan kantor ini ya Bu ya. Keadaan seperti itu. Kalau sedangkan kami sekarang tidak pihak ketiga itu dalam perjanjian fidusia di mana posisinya? Sehingga dia bisa menyetop orang di pinggir jalan, bisa ngebuk, bisa ngambil mobil. Ini kan perdata ini, persoalan privat. Nah, mungkin jadi pemikiran bersama kita kalau berbicara status hukum, apakah dia punya legal standing di dalam perjanjian itu? Sama tadi kalau ada macam-macam promosi untuk menggoda Anda. Saya secara normatif ketika ini kita telaah regulasinya, kita tentukan apakah para pihak ini punya legal standing atau tidak. Kalau enggak, ribet juga itu. Nanti kalau dipertanyakan posisinya sebagai apa, kapasitasnya sebagai apa, seandainya ada masalah. Jadi kalau ditanya bagaimana agar kita mau gitu ya, kan begini. Saya misalnya begini, kalau misalnya kita berhubungan dengan BPN atau pertanahan ya, mengalami penolakan gitu ya, ya kalau kita sudah lengkap, sudah dipenuhi semua syarat ya jangan, kalau saya nggak pernah menyerah. Satu hal yang saya lakukan apa? Pak, kalau Bapak menolak permohonan saya karyawan ya, di surat saya hanya satu, keluarkan keputusan Bapak menolak. Untuk apa? Saya turunkan Bapak. Itu aja. Oh nggak usah Pak Habib, aman kok ya sudah. Termasuk punya saudara. Saya ngajukan permohonan, Bapak tolak, keluarkan. Bapak kan pejabat, punya kewenangan mempertewelkan, mengeluarkan surat. Bahkan di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2015 disebutkan, dengan diamnya pejabat tata usaha negara tidak melakukan suatu hal adalah tindakan tata usaha negara. Ada caranya itu. Bapak dalam jangka waktu 1 minggu sesuai aturan tidak berikan putusan, sudah putusan itu harus diterima. Namanya fiktif positif. Itu caranya Pak. Tapi jangan terlalu galak-galak, pelan-pelan aja dulu. Ini loh Pak, ada undang-undangnya. Oh nggak usah Pak Habib, tinggal ambil aja besok ya. Udah Pak, jadi aja. Tapi yang penting prosesnya penuhi dulu Pak. Kan itu aja sebenarnya. Dan itu adalah jurus pamungkas, itu aja. Jurus terakhir ketika semua syarat sudah dipenuhi. Kalau itu bisa kita lakukan apa? Itu kesetaraan akan terjadi Pak. Selama ini kita tidak pernah menjadi setara karena kita banyak menyerah gitu aja. Kalau saya misalnya pernah pengalaman, Pak, permohonan saya itu sesuai hukum. Saya tidak sejumlah uang, saya nggak mau. Hukumnya benahi dulu. Kalau itu selesai, memang masuknya nanti gratifikasi. Bapak minta uang saya kasih.
Jangan sampai urusan bisa selesai karena ada duitnya, itu tidak boleh. Karena gini, ingat sekarang ini di PPAT itu harus dipahami SPG. Tahu SPG nggak? Gratifikasi kena. Tapi kalau pungli katanya gesek aja ke pungli karena dia minta saya kasih gitu. Nah itu jangan sampai terjadi. SPG itu. Ibu sedangnya mana, disuapin atau dia? Jadi hati-hati kapan suap, kapan pungli, kapan gratifikasi. Kita PPAT harus paham juga urusan dengan BPN ini sekarang ini. Karena mereka punya uang bisa menggeser pasar sesuai kebutuhan. Nah ini ditanya Pak Sofian pengacara itu gampang lah gitu. Pertanyaan saya sih Pak Habib Haji, saya tertarik yang Bapak katakan tentang membuat surat keterangan waris dari notaris. Pertanyaan saya itu apa saja yang menjadi persyaratan untuk Kami mencoba menghubungkan PP 35 ini dengan kondisi real yang ada di Kota Bengkulu. Saya yakin Bapak dan Ibu notaris juga resah dengan kejadian ini. Jadi sebelumnya saya ceritakan sedikit Pak, bahwa di Bengkulu ini Pak, di Kota Bengkulu itu ada peraturan wali kota nomor 43 tahun 2019 2,5% untuk pajak beli. Jadi itu Pak. Nah, 5% beli, jual 2,5. Jadi itu Pak yang terjadi di memberikan itu termasuk dari BPN. Tadinya BPN itu dapat jatah Pak. Sampai sekarang dengan ada kewenangan dari pusat ke daerah itu, BPN. Penjelasan Bapak tadi itu yang timbul permasalahan semua. Saya mendengar apa yang Bapak sampaikan dari materi Pak Habib tadi itu permasalahan semua. Mudah-mudahan dari GR nanti dikabulkan, ya. Nah Pak, ada pertanyaan kemarin dari anggota jual beli adalah harga transaksi, ya kan? Di Riau Pak, di Pekanbaru, kemudian ada juga di Makassar, itu dapat surat Pak dari pajak. Dari pajak. Wabarakatuh. Selanjutnya